pencapaian revenue tumbuh sekitar 9%, kemudian EBITDA di angka 16%, kemudian laba bersih 29% tumbuhnya. Dan juga kegiatan operasional mencapai target yang diharapkan dengan lini bisnis utama tetap berjalan sesuai yang diharapkan. Jadi we are really happy for that ya. Ibu tadi disampaikan bahwa ada kenaikan laba bersih sebesar 29% ya. Sebetulnya pendapatan naik. Laba bersih 29%, pendapatan 9%, dan 9% pendapatan. Artinya pertumbuhan laba bersih memang di semester 1 kemarin relatif lebih tinggi dibanding pendapatan ya Bu ya? Iya, memang kalau boleh saya jelaskan sedikit ya Pak ya. Jadi memang ada apa namanya keberuntungan di pihak kami di semester 1 ini karena alhamdulillah teman-teman di operasi juga dapat menurunkan beban usaha, tetapi juga faktor yang utama di sini penguatan kurs US dollar. Jadi nilai cash equivalent kita dalam US dollar itu cukup mengalami kenaikan yang signifikan gitu. Jadi dan juga tahun lalu, kalau dibandingkan dengan tahun lalu, dibandingkan dengan, karena tadi year on year ya Pak ya, dibandingkan dengan 2025, memang Agustus itu sepanjang Juli Agustus masih ada sukuk pada saat itu. Jadi pada bulan ini jika dibandingkan naiknya cukup tinggi karena adanya pengurangan beban bunga. Itu yang menyebabkan laba bersih di semester 1 naiknya luar biasa Bu ya, 29% gitu. Betul. Ibu, kalau kita bicara 3 lini bisnis, kalau kita membedah bisnis dari El-Nusa, sementara ini yang berkontribusi paling besar yang mana Bu? Kontribusi signifikan memang sekarang ada di bisnis hilir Pak, jadi sekitar 60%. Distribusi ini ya? Distribusi, betul. Jadi bisnis hilir kami itu ada di salah satu anak usaha, yaitu El-Nusa Petrofin, termasuk fleet, dan juga pengoperasian depo. Lebih stabil saat ini dikarenakan pertumbuhan demand BBM kan memang meningkat ya Pak ya. Jadi seiring dengan meningkatnya pertumbuhan BBM, bisnis fleet kita juga tumbuh gitu. Sedangkan kalau di upstream lebih kepada mengikuti rencana pemerintah. Memang pertumbuhan itu ada juga Pak di upstream, cuma memang tidak sesignifikan pertumbuhan demand dari BBM itu sendiri. Sehingga di hilir. Betul, karena kita mensupport distribusi dari depot sampai dengan ke pom bensin, dari TBBM ke pom bensin, sehingga dapat terlihat dengan jelas bahwa pertumbuhan itu lebih stabil dibandingkan dengan yang upstream gitu. Walaupun pertumbuhan di upstream juga ada gitu Pak. Kemarin kan sempat harga minyak lumayan naik kenceng Bu ya. Betul. Nah itu kalau di sisi upstream itu pasti berpengaruh juga kan ke pengaruhnya positif Pak gitu. Positif. Betul, pengaruh positif di sisi upstream karena kalau kita lihat begitu harga minyak tinggi, berarti kan harga jual cukup tinggi ya Pak ya, sehingga pelaku usaha lebih confidence untuk menjalankan investasinya gitu. Justru kami sangat momentum saat ini cukup bagus nih buat perusahaan-perusahaan upstream dan juga kami sebagai penunjang atau jasa untuk kegiatan upstream itu sangat mendapatkan ini positif lah Pak ya, signal positif juga sehingga kegiatan-kegiatan kami itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang kami harapkan, sesuai dengan target-target. Karena yang tadinya kalau harga minyak turun, beberapa perusahaan itu kan men-stop investasinya ya Pak ya. Justru saat ini mulai dijalankan kembali. Jadi mungkin dapat tercermin juga dari semester 1 ini yang cukup tinggi ya Pak ya. Ya, ada satu yang menarik tadi Bu, bahwa dengan kenaikan harga minyak akan menstimulasi bisnis di upstream gitu kan. Nah itu apa saja langkah-langkah El-Nusa untuk mengantisipasi itu Bu? Tentunya kami sudah mempunyai rencana Pak gitu. Jadi alhamdulillah sepanjang semester 1 ini rencana yang kami jalankan dapat terlaksana. Jadi beberapa proyek yang kami ikuti dalam tendernya, terutama untuk support upstream terintegrasi, mulai dari pekerjaan seismik, kemudian rig dan walkover itu sesuai dengan rencana pemerintah juga, di mana proyek-proyek banyak digelontorkan oleh PHE maupun pelaku
atau pemilik WK di Indonesia Iya, gitu, sehingga beberapa proyek itu berjalan sesuai dengan target yang diharapkan gitu. Investasi-investasi dapat juga dijalankan oleh beberapa pemilik WK, dan juga kami juga untuk mendukung investasi yang dijalankan oleh pemilik WK, tentunya kami juga selaras dengan rencana investasi kami gitu. Jadi apa yang sebenarnya, karena kami itu adalah penunjang jasanya yang iya. mengerjakan di lapangan pemilik WK tersebut, jadi rencana solid juga dari pemilik WK kami support gitu dengan investasi yang kami lakukan juga gitu. Jadi hal tersebutlah yang mengiringi pertumbuhan dari sisi upstream, khususnya untuk penunjang bisnis upstream di kami ini, Pak. Oke, Bu. Itu dari si upstream. Sekarang kita ngomong yang di hilir nih, Bu. Oke. Kalau kita bicara di hilir, tentunya demand terhadap BBM kan pasti akan selalu ada gitu. Betul, betul. Nah, kalau El Nusa melihat bisnis ini, Ibu, kalau dibandingkan dengan upstream tadi, itu gimana, Bu? Sebenarnya kalau khususnya yang terkait dengan kami ya Pak ya, sebagai jasa, baik itu di upstream, midstream ataupun downstream. Downstreamnya sendiri itu lebih kepada yang majority di sini adalah fleet ya Pak ya. Nah, fleet atau depo. Jadi walaupun tadi yang Bapak sampaikan misalnya pertumbuhan dalam sisi downstream dibandingkan dengan upstream, dapat kami sampaikan di sini downstream itu lebih stabil gitu. Jadi lebih stabil karena terus terang pertumbuhan itu selalu ada, kebutuhan itu selalu ada. Sampai saat ini peningkatan pemakaian BBM juga masih terus meningkat ya Pak ya. Walaupun juga pemerintah kami yakin juga sudah mengimbangi dengan mobil listrik dan lain-lain, tapi tetap ada. Tidak hanya BBM untuk pemakaian mobil-mobil, tetapi juga untuk industri itu sendiri masih beberapa juga memakai bahan bakar migas ya Pak, sehingga pertumbuhan untuk downstream ataupun hilir di sini masih tetap mendominasi karena stabilitas tersebut gitu. Jadi secara tender juga dapat diperhitungkan dibandingkan dengan yang upstream gitu Pak. Ibu kan tadi ada upstream, midstream, downstream gitu. Kalau kita bicara ke depan Ibu, kan tadi Ibu juga sampaikan sekarang udah mulai banyak penggunaan energi baru dan terbarukan gitu kan. Sementara di sisi downstream tadi masih bertumbuh pada BBM kan Bu. Nah itu ada rencana ke depan Bu terkait dengan rencana-rencana bisnis ke depan dari El Nusa untuk mengantisipasi hal ini. Ada. Jadi selain bahan bakar migas maupun industri upstream migas, barang-barang kami itu bisa dipakai untuk mensupport kegiatan energi baru dan terbarukan. Sehingga ke depan bisa saja nanti kita akan shift ke bukan saja penunjang bisnis migas tetapi energi. Karena sebagai contoh Pak, untuk salah satu kegiatan upstream kami adalah seismik. Seismik itu dapat dipakai untuk migas maupun masuk ke geothermal. Jadi untuk melihat cadangan-cadangan atau untuk memastikan bahwa dapat dilakukan kegiatan energi di geothermal itu, tentunya kita juga memerlukan kegiatan seismik tersebut gitu. Jadi sudah memang bisa dipakai di energi baru dan terbarukan atau kita sebut di sini geothermal khususnya Pak ya.